Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati jiwa roh kita untuk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah keinginan kita dan kerinduan kita. Haleluya. Engkau sungguh baik. Mari kita bersyukur. Tuhan baik.
Terima kasih Tuhan. Kita semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Beri sorak-sorai yang terindah untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Hanya satu pilihan kita untuk diam di rumah Bapa. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh besar rancangan Tuhan buat kita. Sampai hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi Tuhan itu sungguh baik, tetap menyertai kita. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Hiere kaya nananamo. Yes, Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau enggak rela kami mengalami hal-hal yang mungkin merugikan kami Tuhan. Di masa-masa ini, masa yang berat, Engkau inginkan kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa berdiri kokoh, kuat, menghadapi badai, bahkan badai yang hebat sekalipun Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kami dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau ada di sini. Dan bila Engkau berbicara bagi setiap kami mau setiap perkataan firman-Mu boleh benar-benar dimengerti, termeterai, sehingga boleh memulihkan, menguatkan, membebaskan setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hati, pikiran, jiwa, roh kami, telinga, rohani kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Apa kabar? Wah, I'm so blessed. Ya, sangat diberkati Tuhan. Tema kita sepanjang tahun saya ingatkan terus ya, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat berarti ada bagian kita untuk kita bisa menjadi orang yang kuat. Ya, be strong. Ya, supaya kita di masa-masa yang belum menentu ini saudara. Karena saya katakan tahun ini bahkan mungkin tahun-tahun ke depan bukanlah tahun-tahun yang mudah. Ya, karena firman Tuhan juga mencatat dan memberikan nubuatannya. Ya, makanya kita harus semakin kuat ya menghadapi perubahan zaman. Ya, pasti akan terjadi goncangan yang makin hebat. Ya, di tahun-tahun yang mendatang. Ya, kita melihat, kita rasakan, kita enggak pernah berpikir bahwa 2 tahun ini kita tergoncang oleh pandemi. Ya kan? Apa pernah berpikir 2 tahun lalu kita pakai masker? Nggak ada ya. Semua berubah total. Seluruh dunia saudara. Ya, 2 tahun ini kita harus pakai masker. Yang ganteng nggak ketok gantengnya. Ya, yang cantik nggak kelihatan. Yang jelek beruntung. Enggak ya, sini ganteng cantik semua saudara. Ya kan, ada hal luar biasa saudara. Makanya virus ini ya kelihatannya sudah hilang, muncul lagi varian baru Omikron. Kelihatannya kok berlanjut saudara. Ya, tapi saya mau katakan ya memang dunia akan berubah saudara. Mau nggak mau, suka nggak suka, goncangan itu akan makin hebat terjadi saudara. Ya, makanya akhir-akhir zaman ini kita melihat firman Tuhan juga menyatakan akan banyak yang namanya penyesat-penyesat di akhir zaman. Ya, minggu lalu Ibu Dewi sudah singgung saudara. Kalau kita melihat teknologi demikian cepat berubah saudara. HP itu dari ya 2G, 3G, 5G, ya 4G, mungkin besok apalagi saudara. Ya, jadi semakin berubah pesat. Banyak gerakan-gerakan baru. Kita lihat kemarin di gedung PBB ada patung yang ada di
kitab Wahyu, ya kan? Tapi sekarang diprotes kelihatannya, sudah turun. Ya, ada gerakan semacam, kalau saudara lihat di aplikasi itu ada yang namanya metaverse, ya itu apa ya, di dunia virtual, ya menyerupai kehidupan nyata, tapi virtual. Di dalam virtual itu, di dalam dunia maya kita itu seperti dunia nyata. Saudara bisa beli apartemen, bisa beli tanah, ya, tapi bayarnya uang kripto, saudara. Ya, banyak hal dunia ini berkembang, saudara. Ada ini kecerdasan buatan, saudara, itu artificial intelligence. Ya, itu kecerdasan buatan meniru otak manusia yang melebihi kepandaian manusia berlipat-lipat, saudara. Makanya dulu saudara pernah lihat apa namanya itu, Terminator, robot itu, ya itu akhirnya seperti itu. Jadi apa ya, kalau robot diberikan AI ini, artificial intelligence ini, dia akan mempunyai emosi, ya, sama seperti manusia. Tentunya emosi dibuatannya. Jadi seperti kecerdasan yang diciptakan, dimasukkan dalam satu chip, itu dimasukkan ke otak, saudara. Jadi anak-anak mungkin besok nggak perlu belajar banyak, hanya dididik dengan artificial intel, itu dimasukkan ke otak, saudara. Wow, makanya ada suatu negara, saya lupa, saya baca ya, membuat patung disembah. Karena patung itu bisa bicara, dia intelijensinya lebih berkali lipat lebih pandai dari manusia. Karena semua teknologi dimasukkan dalam chip itu, dimasukkan ke otaknya. Manusia mungkin bisa hanya sedikit yang bisa 7 bahasa, dia bisa semua bahasa. Ilmu kedokteran bisa masukkan semua ilmu masukkan ke otaknya, saudara. Manusia paling, dokternya paling dari salah satu sarjana hukum, dokter dan sebagainya, ini bisa semua masuk ke otaknya, saudara. Jadi akhirnya bahkan mereka tuh akhirnya membuat Tuhan dari AI ini, saudara. Wow, kecerdasan buatan, saudara. Seorang Anthony, coba next ya, Anthony Lewandowski. Nah ini, saudara, dia menciptakan robot Tuhan. Dia membuat agama baru, yaitu agamanya disebut Way of the Future. Namanya itu, agama itu, saudara. Dan robotnya ini dia sebut sebagai God Head, kepala. Dia sebut namanya itu, saudara. Ini lebih pintar dari berlipat-lipat dari manusia, saudara. Dan dibuat menjadi Tuhan. Wow. Ini dunia semakin menggoncangkan. Dunia makin gak mudah, saudara. Banyak tantangan, saudara. Makanya perubahan ini segera akan terjadi ya secara global, saudara. Makanya kita harus senantiasa ada dalam Tuhan. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan di situ, Efesus 6:10, akhirnya, ini finish ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya cuma itu saja, bagaimana kita menghadapi segala hal goncangan dunia ini, saudara. Hanya bisa kita hadapi, kita hanya bisa kuat ketika kita ada di dalam Tuhan. Ya. Saudara, goncangan akibat yang namanya hari-hari ini banyak orang goncang loh, saudara, pandemi ini. Nanti akan lebih dahsyat, saudara. Ya, makanya saya katakan, saudara, hanya di dalam Tuhan kita akan kuat. Di dalam kekuatan kuasanya, saudara. Saudara, habitat saudara dan saya ini di dalam Tuhan. Amin. Jadi habitat kita itu harus ada di dalam Tuhan. Jangan keluar masuk, saudara. Saudara tahu enggak, ikan itu habitatnya di mana? Di air. Coba dia tidak di air, bisa hidup? Mati. Tanaman itu kalau saudara cabut dari akarnya, dicabut lalu akarnya tanaman itu dipindah di pot tanpa tanah, mati enggak, saudara? Karena habitat daripada tumbuhan itu di tanah. Cabut, pindah ke pot tanpa tanah, layu, mati.
Habitat kita, roh kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita menjauhi Tuhan, pasti lama-lama layu, mati pelan-pelan, saudara. Amin. Makanya katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita meninggalkan persekutuan, ya ada beberapa orang yang mulai malas ibadah lagi. Ya hati-hati, gitu. Ya kan? Ya. Karena apa? Kita meninggalkan persekutuan, kita akan layu. Ya. Makanya kita belajar hari ini bagaimana kita tetap kuat menghadapi goncangan yang hebat yang pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan juga sering saya katakan dalam Ibrani, saudara, satu hari nanti akan terjadi kegoncangan yang besar. Seluruh kerajaan akan digoncangkan, bahkan bukan hanya di bumi, langit akan digoncangkan. Bagaimana kalau langit goncang, saudara? Benda-benda langit itu runtuh, saudara. Tapi ketika kita ada dalam kerajaannya, kita akan tidak tergoncangkan. Amin. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 27, saudara. Ya, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jadi kuncinya di situ, saudara. Saya mau katakan, Alkitab menubuatkan memang suatu hari nanti akan terjadi goncangan yang hebat. Tapi janji Tuhan bagi anak-anaknya, mereka tidak akan tergoncangkan ketika mau hidup di dalam kerajaannya, menerima kerajaannya, menerima firman-Nya, maka hidup kita tidak akan mengalami goncangan. Beribadah dengan hormat, dengan takut akan Tuhan. Minggu lalu ya kita sudah terangkan bagaimana kita bisa hidup terus dalam kebenaran. Ya, dasarnya dimulai dari mana? Ada ingat? Lali. Dari mulut, saudara. Ya kan? Dari mulut. Tuhan akan menghukum manusia menurut perbuatannya. Roma mengatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, baik ataupun buruk. Kesalahan terbesar manusia di mana, saudara? Di mana? Mulut. Ya kan? Ketika kita berkata-kata, itu juga merupakan perbuatan. Maka saya katakan tadi, saudara, ya Tuhan itu menghukum manusia lewat perbuatannya. Makanya ucapan yang benar itu dari hati orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dan takut akan Tuhan itu adalah dasar bagaimana kita mengenal Tuhan. Nah ini, ya. Jadi untuk kita tetap kuat menghadapi badai apapun di tahun ini atau tahun-tahun mendatang, kita hari ini harus mempersiapkan diri kita. Ya, harus mempersiapkan apa dasarnya. Fondasi kita harus kuat. Supaya dasar yang kuat, fondasi yang kuat itu menjamin bangunan hidup kita yang akan kita bangun kelak. Ketika ada badai, kita enggak mudah roboh. Enggak mudah jatuh. Makanya tema hari ini adalah bangun dasar yang kokoh. Amin. Dasar yang kokoh ini penting, saudara. Kita baca di dalam Matius pasal 7, ya, saya bacakan coba dengan keras saja ya. Matius 7 ayat 24 sampai 29. Matius 7, 24, 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara yang sering dengar ini ya, bagaimana kita bisa kuat bertahan ketika mendirikan bangunan di atas batu karang. Saudara, kita mengerti semua bahwa kualitas bangunan itu sangat ditentukan oleh dasarnya, fondasinya. Ya, ketika kita mendirikan bangunan 10 lantai, saudara dasar atau fondasinya hanya diperuntukkan untuk 1 lantai,
Ambruk enggak saudara? Ambruk, runtuh saudara. Ya, dasar. Ya, makanya dasar yang kokoh itu penting yang harus kita miliki supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, yang strong menghadapi perubahan zaman, menghadapi badai besar sekalipun saudara. Sebuah rumah tangga sangat ditentukan juga dasar apa yang mereka bangun dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga enggak punya dasar yang kuat, yaitu firman dan takut akan Tuhan, maka rumah itu akan mudah kandas. Saudara. Maka dasar ini penting. Dasar menjadi segala sesuatu. Bahkan dasar negara kita apa? Nah, ya dasar juga saudara. Ya kan? Dasar itu fundamental, benar-benar penting. Bayangin negara kita, negara kepulauan ribuan pulau. Sampai disatukan dengan dasar yang kuat ini saudara. Dasarnya Pancasila saudara. Makanya saya katakan dasar itu merupakan penopang atau ciri daripada dari sesuatu. Atau kualitas dari sesuatu yang dibangun di atasnya. Itu dasar. Dasar hidup saudara itu apa? Seorang anak kecil tidak didasari dengan takut akan Tuhan, besarnya itu bahaya saudara. Makanya dasar itu yang kokoh itu penting saudara. Sehingga dasar menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kekokohan hidupan kita. Kalau seorang anak kecil dari kecil tidak pernah dimarahin, tidak pernah merasakan satu hal yang sulit saudara. Apa-apa diturutin, tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarah, dimanja. Bayangin besarnya seperti apa saudara. Saya tuh punya teman, saudara. Papanya ini karena waktu mudanya, waktu kecilnya melarat, ya enggak punya apa-apa. Sehingga ketika dia berhasil, saudara papanya ini, dan kaya, dia sangat memanjakan anaknya. Anaknya sekolah ke luar negeri, anaknya itu apapun dikasih, enggak pernah dimarah, pokoknya dimanja, saudara. Setelah besar, anak ini dikasih apapun, model apapun bangkrut terus. Sampai saat ini enggak berhasil. Sampai saat ini masih utang sana utang sini pada orang kaya, habis saudara. Karena dasarnya rapuh saudara. Makanya membangun dasar yang kokoh ini penting saudara. Kita belajar hari ini apa saja yang harus kita bangun sebagai dasar yang kokoh. Sehingga kelak bangunan hidupan kita menghadapi badai besar apapun, kita tetap tegar dan kuat. Ada 3M, saudara kita belajar hari ini. Ya, 3 dasar yang perlu kita bangun. Yang M pertama, mari kita bersedia menerima firman. Kelihatannya menerima firman. Saya menerima firman. Menerima firman M pertama. Mengapa dasar pertama ini penting bersedia menerima firman? Banyak anak Tuhan datang ibadah. Firman Tuhan disampaikan. Nerima firman tapi enggak dengar, tapi enggak nerima. Maksudnya apa saudara? Coba, kalau kita menerima firman, mengapa banyak anak Tuhan yang enggak mau melakukan firman? Enggak setuju dengan firman. Menerima ini penting. Karena bagaimana kita dapat menjadi kuat dan bertumbuh jika benih yang ditaburkan itu tidak diterima. Pertama diterima dulu. Kita terima dulu. Diterima di tanah yang baik, di tanah yang disiapkan. Datang tapi kita enggak mempersiapkan tanah hati kita. Pokoknya aku ibadah, duduk, diem, dengar. Khotbah minggu lalu lupa. Ada ingat minggu lalu? Wow. Ya, kenapa? Makanya sedia menerima firman penting, saudara. Tentang ibadah, dengar, terima. Ya, hati disiapkan untuk menerima firman. Makanya kita sering nyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan dulu untuk terima dulu firman. Mengapa banyak orang menolak firman? Karena untuk menerima sesuatu itu dibutuhkan kerendahan hati. Saya ingat ketika saya dulu kan belum bertobat gitu ya. Jauh sebelum saya bertobat. Ya. Istri saya kalau didatangi pendeta, "Mbok kamu ngampuni suamimu."
Jawabnya apa saudara? Kok enak? Firman Tuhan kan suruh ngampuni kan saudara? Tapi karena dia belum benar-benar dalam Tuhan, firman itu dia gak mau terima. Kok enak? Saya disakiti, saya dirugikan, ya tak bales. Nah, itu kan saudara. Karena belum menerima firman, gak mau. Ngerti firman, tahu itu firman, suruh ngampuni. Dikasih tahu kamu harus ngampuni firman Tuhan. Tapi dia gak terima. Kok enak? Ya saya disakiti, ya tak bales. Artinya apa? Tidak ada kerendahan hati. Sombong. Ya, makanya enggak mengalami pemulihan. Makanya agar seseorang itu bisa menerima firman, maka dia harus bersedia juga membuang hal yang lama. Saudara, menerima ini penting supaya nanti sudah akan mendapat hal-hal yang lain. Kalau enggak menerima dulu bagaimana mendapat hal lain? Menerima itu berarti kita harus mengosongkan diri kita dulu supaya yang baru datang. Saudara, kalau ini penuh, bagaimana ngisinya? Harus saya minum dulu kan? Kosongan dulu. Jadi bagaimana kita bisa menerima firman dan kita terima firman itu, kita harus mengosongkan diri kita. Buang paradigma yang lama. Kok enak? Wong aku rasa lah kau ngampuni. Paradigma itu dibuang, ganti. Yes, walaupun aku susah, enggak bisa tapi ku mau. Ngomosongkan. Mindset lama dibuang. Sehingga hal yang baru bisa masuk. Kalau ini hal-hal yang lama enggak dibuang, hal yang baru kita enggak bisa terima. Firman ngomong apapun, ya wae, tapi besok begitu lagi. Belum step yang berikutnya ini, baru menerima dulu. Untuk menerima saja banyak orang Kristen enggak mau terima. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi firman itu ya seperti datang saja. Karena kita enggak mau menerima dengan terbuka, maka kita enggak dapat hal-hal yang baru. Saudara nyanyi anggur baru, masuk anggur baru ya kalau anggur lama enggak dibuang, enggak bisa. Saudara, kirbat, firman Tuhan berkata, ketika kirbatmu itu mau diisi dengan anggur yang baru, anggur lama orang Israel ketika membuat anggur, fermentasi anggur, itu kirbatnya itu baru, kirbat itu dari kulit, ya, diisi anggur yang diperas, dimasukkan situ, ditutup, difermentasi, jadi anggur. Nah, kalau mau buat anggur yang baru lagi, nggak mungkin kirbat yang lama ini, ya, yang bekas dibuat itu diisi anggur baru, nggak bisa, akan pecah, nggak kuat saudara. Demikian juga kita, kalau engkau dan saya mau anggur baru, terima firman Tuhan yang baru, maka anggur lama atau semua yang paradigma yang lama, segala mindset yang lama, kekeliruan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, harus buang dulu. Baru hal yang baru datang. Makanya Alkitab menyebut semua itu adalah sebuah sampah. Ya, pikiran yang kotor, jubah yang lama. Kalau saudara katakan mau terima jubah baru, jangan jubah lama dirangkepin, kaboten. Harus ditanggalkan jubah lama, pakai jubah yang baru. Maka Yakobus pasal 1 ayat 21b katakan, Yakobus 1 ayat 21b, kita lihat situ ya. Yakobus 1 ayat 21b, sebab itu, ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sebab itu buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. Buang, terimalah dengan rendah hati. Terima dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu. Terima dulu. Wah, pendeta ini nyangka aku terus. Ya, pendeta enggak pernah nyindir, enggak. Kalau tersindir ya puji Tuhan. Berarti itu tobat tau gitu loh. Ya kan? Ya, terima dulu. Ya, ada banyak orang gitu kan. Wah, padahal kita kan enggak pernah mau nyindir, saudara. Ya, tapi ketika firman disampaikan dikatakan terimalah dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu, sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kita. Terima dengan hati. Dalam terjemahan LAI dikatakan terimalah dengan hati yang lembut. Jangan keras. Kalau hatimu enggak lembut, enggak rendah hati, firman itu datang, saudara enggak akan berubah. Sampai kapanpun ya seperti itu.
Tidak mengalami perubahan, saudara. Makanya saudara, firman Tuhan itu kan digambarkan seperti benih. Ketika disampaikan itu seperti benih yang sedang ditabur, saudara. Dalam perumpamaan tentang penabur, dia berkata, firman Allah adalah benih dan yang ditanam di dalam hati. Jadi setiap saudara baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan oleh siapapun saudara, itu benih yang sedang ditabur. Saudara terima benih. Dan ketika saudara mau benih itu tumbuh dengan baik, harus tanah hatimu disiapkan. Coba kalau saya ini mau tanam sebuah tanaman buah, ada 2 benih yang saya mau tanam. Yang satu saya tanam di lokasi yang sebelah, yang satu ke lokasi yang berbeda, saudara. Ketika saya tanam ke lokasi yang sebelah kiri misalnya ini ya, saya siapkan medianya. Saya gali medianya, saya buang kerikil-kerikilnya, ya saya buang onak durinya, saya kasih media tanam, kasih tanah, kasih pupuk, kasih benihnya, ditutup. Yang satunya saya gali, saya kasih benih, enggak saya apa-apain. Beda enggak hasilnya? Mana yang berbuah banyak? Yang dipersiapkan. Itu berbuah enggak? Berbuah, tapi bisa mungkin masam. Ya kan? Kenapa? Tidak dipersiapkan. Hati kita pun demikian, ketika saudara ditaburi benih firman, engkau enggak mau menerima, tidak mempersiapkan hatimu dengan baik, makanya buahnya enggak manis, mungkin masam. Ya kan? Jadi menerima itu penting. Artinya menerima itu apa? Siapkan hatimu. Bersihkan hatimu. Buang semua kerikil-kerikil. Segala onak-onak duri yang enggak penting, buang semua. Saudara, karena apa saudara? Kalau tidak, saudara tidak akan berbuah. Dan kalau kita enggak berbuah, akar kapak itu sudah siap di akar pohon menebang kita, saudara. Makanya sama-sama datang ibadah, durasinya sama, 1 jam, 2 jam wis ngelesotan, wah suwi men Pak Jeffrey khotbah. 1 jam saja sudah khotbah, dengar 1 jam saja sudah. Padahal seminggu sekali ya. Ya. Saya mempersiapkan khotbah enggak cuma 1 jam 2 jam, saudara. Jadi sama-sama datang ibadah, durasinya sama. Namun ada ya orang yang ngomong aku diberkati, tapi ada orang mengatakan aku tidak dapat apa-apa itu. Ada enggak demikian, saudara? Di sini enggak ada ya. Di sini amin, 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 keluar. Lali. Minggu lalu khotbahnya apa? Temanya apa? Poinnya apa? Lali, Pak. Ya kan? Kenapa? Kalau saudara mempersiapkan, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Maka saya katakan saudara, milikilah hati yang benar untuk siap ditaburi firman. Siapkan hati saudara. Makanya dikatakan bersihkan hati saudara. Jika masih ada kekecewaan, ada marah, ada iri hati, ada kepahitan, ada kekerasan hati, itu membuat kita sulit terima firman Tuhan. Apalagi kepahitan mbak pendetone, waduh. Sini ada kepahitan sama saya enggak? Kalau ada saya yang minta maaf. Ya. Ngomong apapun ya wis rak dirungokke. Yang ngapain ibadah? Maka saya katakan kalau masih ada kepahitan, kejengkelan, kekerasan hati, saudara, itu membuat kita enggak bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Keras hati, maka tadi katakan terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Saudara tahu keras hati itu seperti ibu-ibu pernah masak terus gosong, akhirnya wajahnya atau pancinya jadi kerak gitu. Pernah enggak punya panci yang bawahnya kerakan gitu kok? Ada enggak Bu, bawa ibu-ibu? Pancinya di bawahnya itu wah gosong. Itu kalau saya lihat di orang masak mie itu kan enggak pernah dicuci mungkin ya, bawahnya kerak itu kan. Ya kan? Itu gampang enggak nyucinya, Saudara? Pakai sabun, pakai busa biasa gampang enggak? Enggak bisa kan, Pak? Bisa enggak pakai busa biasa gitu? Bisa ya?
Enggak bisa ya. Harus pakai apa? Newes enggak gitu. Pakai busa kawat itu kan. Wah, pakai kawat itu. Itu sudah kekerasan hatimu kalau saudara enggak lembut itu. Sakit enggak saudara? Jangan sampai Tuhan tuh gosok kita dengan kawat seperti itu saudara, karena kita keras. Akibatnya sakit saudara. Ya, enggak usahlah digosok sama kawat itu saudara, tapi dengan busa yang lembut saja cukup. Tuhan ngomong, dehem aja, oh ya ngerti Tuhan marah ini. Amin saudara. Ya enggak perlu pakai kawat. Saudara, makanya jadilah bersih. Buang setiap kebiasaan yang kotor, yang jahat. Kalau saudara punya dosa di dalam hidupmu, itu menghalangi kita menerima firman dengan baik, saudara. Membuat firman Allah enggak bisa tertanam dalam hati kita. Kita enggak bisa menerima firman. Kalau dosa itu masih kita simpan. Makanya saya sering ingatkan, jangan ada sedikit pun kerikil itu buang. Kita ini bejana yang sedang dibentuk Tuhan. Orang membuat bejana itu, penjunan itu pasti tanah liatnya itu dibersihkan, tidak ada kecil pun kerikil, tidak ada. Karena ada kerikil itu ketika dipanaskan akan pecah. Dibentuk pecah lagi, dicari lagi kerikilnya. Saudara, makanya kita harus bisa menyiapkan hati kita, tanah hati kita dengan baik, sehingga firman disampaikan itu benar-benar mendarat dan benar-benar kita bisa menikmatinya. Karena dosa sekecil pun itu akan menghambat penerimaan kita akan firman Tuhan. Bahkan berkat Tuhan, saudara. Saya yakin kita semua ingin diberkati jasmani juga. Amin. Dan itu pasti terjadi bagi saudara. Kalau saya bisa dapatkan, Bapak Ibu juga bisa dapatkan. Amin. Saudara, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan di situ. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, doa itu Tuhan dengar loh saudara. Bukannya enggak dengar, Tuhan dengar. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala jahatanmu. Dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosa. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu jahat, mulutmu senangnya dusta. Nah, ini salah satu yang menghambat berkat Tuhan, ya, dusta. Suami sering bohongi istri, istri bohongin suami, anak bohongin orang tua, ya. Saya berharap kita sudah enggak suka dusta lagi. Amin. Ayo, ada yang suka dusta? Enggak apa-apa toh Pak, dusta kecil-kecilan enggak apa-apa. Bohong putih kan enggak apa-apa. Bohong tetap bohong. Enggak ada bohong putih demi kebaikan, tidak ada demi kebaikan saudara. Bohong ya bohong, bohong itu dusta. Tidak ada bohong demi kebaikan. Kenapa bohong? Karena malu. Kenapa bohong? Karena apalagi? Karena enggak terus terang. Ya kan, dia bohong aja terus terang aja. Ya, makanya saya katakan saudara, ini penting, terima. Poin pertama ini penting. Saudara ketika mau menjadi pribadi yang kokoh, kuat, terima dulu. Terima. Saudara itu harus benar-benar bisa ketika engkau diterima dulu, baru engkau bisa masuk selanjutnya. Kalau engkau enggak diterima dulu, saudara bayangin, saya dulu kan marketing sejak tahun 83, saya sebagai marketing dulu awal-awal itu susah banget saudara. Saya mulai dari asuransi tahun 83 itu enggak gampang, ya kan. Coba bayangin, orang asuransi itu pakai dasi kenapa saudara? Supaya diterima. Masuk diteranya kenapa? Jebule asuransi, ya kan? Tapi diterima dulu ya kan. Coba wes dodol asuransi, datang pakai kaos bolong-bolong, jin belel, diterima enggak? Enggak mungkin. Makanya saudara terima dulu firman. Enggak enak memang, tapi terima dulu. Maka setelah itu engkau akan melihat hasilnya, saudara. Terima firman dengan hati yang lembut, ya jangan keraskan hati. Selanjutnya, bagaimana hidup kita jadi kokoh dan penting selain kita menerima. Yang selanjutnya bersedia belajar mendengar. Kedua mendengar, saudara. Mendengar ini ketoknya gampang mendengar, tapi coba mendengar dengan benar, saudara. Kadang suami ya dengar, tapi enggak dilakukan, ya kan?
Mendengar sampai mendengar. Ya, Pak, mbok itu lampunya itu loh, kedap-kedip diganti bolopnya, yo, saya seminggu. Dengar gak itu? Dengar. Seminggu, bapaknya pulang dari kerja, ibu ternyata ngomong, aku tiba, tadi menaikkan lampu. Kepleset saudara, gara-gara bapaknya gak mau lakukan saudara. Mendengar tapi gak melakukan saudara. Ya, jadi ini penting poin, belajar bersedia mendengar. Lukas 11 ayat 28 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mau bahagia? Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah. Kenapa sih kok susah mau mendengar firman Tuhan? Tidak mau. Padahal mendengar firman Tuhan itu tujuannya untuk kebaikan kita. Supaya apa? Bahagia. Dengar, saudara. Makanya saya katakan saudara, dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus menjelaskan dalam Matius 13 ayat 23, benih yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman lalu mengerti akan firman itu. Mendengar sampai mengerti. Saudara, mendengar bukan cuma mendengar, sampai mengerti firman itu. Belajar sampai step itu saudara. Tapi yang sering terjadi apa saudara? Mendengar firman Tuhan karena enggak memperhatikan, enggak menyimak. Makanya apa? Dengar sini, keluar sini, besok lupa. Ya kan, saudara? Kenapa? Enggak nyatet, enggak nyimak. Ya. Akhirnya mendengar. Ya, makanya banyak orang-orang itu yang nyuplik firman, nyerang orang lain. Ya kan, kenapa? Karena enggak secara utuh. Firman Tuhan disampaikan itu utuh. Dari awal sampai akhir itu suatu berkesinambungan. Ibadah juga begitu, dari awal, dari pujian sampai akhir itu satu kesatuan. Jangan berkata telat hurung firman, hurung telat loh, salah. Ibadah itu ya dari pujian, penyembahan. Saudara datang ya menyembah, jangan terlambat. Karena saudara Tuhan bisa bicara ketika saudara menyembah Tuhan. Bukan cuma firman Tuhan. Bapak saudara, makanya kita harus dengar firman Tuhan. Kenapa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Semakin banyak dengar firman, maka imanmu semakin bertumbuh. Jangan ngomong, Pak, aduh imanku tidak kuat, tolong tumpangin tangan. Doakan supaya imanku bertumbuh, imanku kuat. Saudara tak tumpangin kaki pun tidak akan bertumbuh, saudara. Tidak akan. Karena iman tumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Baca firman, imanmu bertumbuh. Bagaimana kita bisa menyimpan firman Tuhan dalam hati kalau kita enggak mau menerima firman dan mendengarkannya dengan benar. Kalau kita enggak memperhatikan, ini yang membuat orang Kristen lemah. Ketika hadapi badai, bingung, lari sana, lari sini, mencari tapi tidak mendapat apa-apa. Bingung, enggak punya kekuatan karena membangun hidupnya di atas pasir. Ketika badai datang enggak ngerti, bingung gimana. Tapi ketika kau membangun di atas firman akan berbicara kuat. Dia akan kokoh menghadapinya. Saya banyak hantaman, banyak cercaan, banyak omongan, tapi saya enggak hidup oleh apa kata. Biar orang ngomong tentang saya, ngomong tentang anak saya, apapun saya enggak pernah peduli. Saya hanya peduli apa kata firman, apa kata Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Membuat kita enggak goyah. Maka dalam hal mendengar ini bukan sekedar mendengar sampai kita mendengar. Itu penting saudara. Dalam surat Yesus kepada 7 jemaat di kitab Wahyu saudara. Seringkali dia berkata, bahkan ketika Yesus itu melayani di muka bumi ini, ada kalimat yang dia katakan, hendaklah barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Benar kan saudara? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia Kan jelas saudara, kecuali orang budak ya. Saudara. Kenapa Tuhan ngomong barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Ternyata walaupun orang itu punya telinga, tapi tidak berfungsi untuk mendengar dengan baik. Ada enggak orang demikian? Biasanya pria itu. Saya dulu gitu saudara.
Pria itu memang lemah di telinga, saudara. Ya, disuruh dengarkan istrinya gitu kan, wah ngantuk turu, saudara. Suami itu harus mendengar istrinya. Jangan sampai kalau suami nggak mau dengar istrinya, nanti iblis kirim orang mendengar istrimu mau. Ya karena kebutuhannya, istri itu kebutuhannya didengarkan. Kalau dia nggak didengarkan, maka iblis kirim orang untuk mendengarkan. Akhirnya apa? Tadinya ya cuman sharing-sharing, akhirnya serong-serong. Ya, banyak orang jatuh karena itu. Makanya mendengar itu penting. Suami-suami dengarkan istrimu. Ya kan? Ya, supaya iblis gak kirim orang untuk mendengarkan istrimu. Ya, sesibuk apapun dengarkan. Walaupun cerewet memang wanita kebanyakan ya. Istri patunya pria baru pulang capek-capek tetap diikutin takok iki wis ladeni ngomong tanya lagi saudara. Duduk tanya lagi, di kamar mandi di depan tanya lagi. Memang bagian, tapi harus belajar mendengar ya. Mendengar sampai mendengar. Hendaklah siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya apa ini? Kenapa Tuhan ngomong demikian? Karena Tuhan ingin setiap kita bukan sekedar mendengar firman. Mendengar. Mungkin hanya mendengar, dalam bahasa Indonesia mungkin mendengar, ya hanya mendengar, dalam bahasa Inggris ada to hear dan to listen, itu berbeda, sama-sama mendengar. Tapi hear itu hanya mendengar voice, mendengar sound saja. Tapi listen itu mendengar dan menyimak, itu penting. Kan beda kan? Sama mendengar. To hear sama to listen itu sama mendengar, tapi listen ini mendengar dengan memperhatikan, menyimak gitu saudara. Makanya di dalam kalau saya ngajar di Prihasyati itu ada pelajaran diam, lihat dan dengar. Jadi ketika istri bicara, kita lihat matanya, dengar, perhatikan, diam. Ketika dia ngomong kita diam aja. Saudara, dengarkan dulu gitu. Dan simak, itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, makanya ketika saudara mendengar firman, saya sering kali ketika saya dengar firman siapapun saudara, saya mesti catat di HP atau di kertas kecil, saya dengar. Sering kali ketika saya dengar firman, saya dapat satu quote, itu bisa jadi suatu tema khotbah, saudara. Saya bisa mendapatkan sesuatu di situ. Jadi ketika orang berbicara dengan ayat yang sama, dengan mungkin perikop yang sama, saya dapat sesuatu yang beda. Ya, bisa menjadi satu judul khotbah dan poin-poinnya. Saudara. Kenapa? Saya menyimak. Ketika menyimak itu kita sudah baca firman itu akan muncul yang lain, saudara. Ini yang Tuhan mau. Saudara harus sampai step di situ. Engkau harus bukan hanya menerima, mendengar sampai mendengar Tuhan bicara apa, dapat rema apa. Maka sering ketika saya khotbah saya tanya sama istri, kamu dapat rema apa tadi? Selalu demikian. Sampai kita dapat rema Tuhan mau bicara apa, saudara. Inilah yang membedakan orang yang sungguh-sungguh mendengar, orang yang sungguh-sungguh mengenal, dia akan mengenal Tuhannya. Saudara, saat namamu dipanggil, misalnya di rumah deh, ketika saya panggil Rachel, di dalam kamar ada saya, Rachel sama kakaknya misalnya. Dia di luar, Rachel, dia datang, ya manggil saya. Dia masuk, dia ngomong, apa mah? Gitu. Apa-apa, gitu kan? Ada apa-apa, gitu kan? Bukan, misalnya bapak yang ibu yang panggil, nah, anaknya dengar, masuk. Enggak mungkin ngomong, apa pak? Apa? Bu. Karena yang manggil siapa? Ibunya. Dia dengar suara ibunya. Dia ngomong, kenapa? Karena dia kenal. Dia kenal suara ibunya. Maka jawabnya apa bu? Coba. Kalau saudara di keramaian dipanggil Gus Agus gitu kan. Saudara nengok Rono sing kenali, ya wes, oh mungkin Agus yang lain. Tapi Gus Agus menengok, oh ada Pak Marlan. Pak Marlan, ya kan? Kenapa? Karena saudara dengar suara Tuhan enggak gembalamu? Halo. Saudara ditegur Tuhan, saudara ngerti enggak itu suara Tuhan? Atau suara Tuhan saudara waki hantui. Penting saudara. Saya katakan mendengar, belajar dengar-dengaran itu melatih kita dengar suara Tuhan.
Tuhan ngomong, jangan toh. Wes toh ampuni aja. Enggak Allah, ngapain ampuni? Enak men. Itu suara Tuhan tapi kita batasi terus. Tuhan ngomong, harus kamu stop. Jangan berbuat dosa lagi. Stop, itu pelanggaran. Duh Tuhan, sekali lagi deh. Nah, saudara, belajar dengar-dengaran. Ya, dengar suara Tuhan. Kita memiliki gembala agung. Dan kita ini domba-dombanya. Amin, saudara. Pertanyaan, kita kenal enggak suara gembala itu? Kalau saudara suara saya dengar, kenal. Kenapa? Sering ketemu kan? Coba suara Tuhan, saudara. Belajar, yuk kita tingkatkan pendengaran kita. Engkau mau pendengaranmu tajam mau enggak? Siapa mau pendengaran tajam? Firman Tuhan berkata, setiap pagi kau datang pada Tuhan, maka engkau akan dilatih pendengaranmu semakin tajam pada Tuhan. Bangun pagi, berdoa. Saya sebelum olahraga dengan istri pasti bangun pagi berdoa, cari wajah Tuhan. Berdoa. Maka setiap kali kau bangun pagi, dia katakan, aku akan mempertajam pendengaranmu. Saudara. Doa. Engkau akan mendapatkan hal-hal yang baru. Engkau akan semakin peka suara Tuhan, bukan pekok. Beda loh ya, A sama O udah beda ya saudara. Bertahun-tahun jadi orang Kristen tidak peka dengan Tuhan. Tuhan ngomong ampuni itu, ampuni. Aduh Tuhan, enggak lah. Tuhan ngomong loh saudara, ampuni. Enggak peka-peka. Beda A sama O itu jauh ya. Peka sama pekok. Sini peka atau pekok? Peka, amin peka. Ya saudara, luar biasa saudara. Kita harus mengenal suara Tuhan. Ini yang membuat kita kuat. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, saudara saya mau tanya. Yang membuat saudara kenal Tuhan, ketika kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara enggak mungkin kenal dengan Bapak Jokowi atau kenal dengan seseorang lah. Saya enggak mungkin saya kenal dengan Pak Agus. Kalau Pak Agus enggak pernah kenal dengan saya. Saya pura-pura kenal Pak Agus. Hei Pak Agus, kowe sapa toh? Ya kan? Ketika dia enggak pernah dengar suara saya kan dia enggak mungkin kenal saya. Demikian juga Tuhan, saudara. Saya dikatakan ini luar biasa. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 kita baca. Ini ayat yang luar biasa. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Kita baca dulu ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yuk, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan, ayo buka Alkitab masing-masing, buka HP kudusnya, ya. Ya saya lebih suka bawa Alkitab sebenarnya saudara. Tapi saya yakin di rumah baca Alkitab pakai kitab ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku Yesus mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari mantap ya saudara. Jadi kalau kita ini mendengar suara Tuhan, aku dikatakan, aku mengenal engkau. Jadi kalau engkau mau dengar-dengaran firman Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, engkau akan dikenal Tuhan. Saudara mau dikenal Tuhan? Dikatakan engkau akan mendapat hidup kekal. Ini janji Tuhan. Tujuan kita kan hidup yang kekal, saudara. Masuk surga, benar? Siapa masuk neraka? Semua pengen masuk surga. Tapi saya tanya, kenal enggak yang punya surga? Kenal dengan pemilik surga? Bisa masuk surga kalau enggak kenal? Enggak bisa. Gedor-gedornya enggak dibukai, sopo kue gitu kan. Saudara kalau ada tamu enggak kenal dia suruh masuk enggak saudara? Dari luar, sopo ya enggak kenal ya, tutup pintu saudara. Ya, makanya dikatakan luar biasa. Kalau engkau mau dikenal Tuhan, engkau harus mengenal dia dengan mendengarkan. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan dombaku ikut aku. Ini, kita harus ikut Tuhan. Jangan mau semaunya gue. Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang luar biasa, kita akan dapat jaminan kekal. Dan tidak ada yang bisa merebut kita. Ini yang membuat kita kokoh kuat. Menghadapi badai apapun dalam hidup ini saudara. Jadi tidak pernah khawatir, jangan pernah khawatir dengan hidup saudara di masa depan. Walaupun
prediksinya mungkin buruk saudara, tapi ketika engkau di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa merebut engkau. Dalam hal apapun, dalam keuangan pun jangan pernah khawatir. Hidupmu, ketika engkau hidup benar, engkau mencari kerajaannya, hidup dalam kerajaannya, cari kerajaannya, dan dalam hidup dalam kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Hujuk-hujuk ditambahi, mau gak saudara? Kalau Tuhan nambahin itu bukan Siti, Mbak Geduduk, wah besar. Mau gak saudara? Ya, saudara harus sampai titik situ saudara. Semua itu akan indah pada waktunya. Tiba-tiba satu hari Tuhan saya didatengin anak-anak, datengin orang. Mobilmu dijual wae, tak ganti motor sing anyar. Mau enggak saudara? Mau toh? Yang lama dijual diganti yang baru ya kan. Ya. Karena ketika kau mencari kerajaannya, hidup dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Wow, saudara, domba itu ternyata bukan domba, hewan yang bodoh. Domba itu domba yang punya pendengaran yang tajam. Dia bisa membedakan gembalanya, saudara. Saudara, orang Israel itu kan gembala, saudara. Di Israel itu kalau menggembalakan domba itu ribuan. Jadi ketika mereka bertemu di padang gembala gitu, saudara, itu mungkin ada 4 gembala dengan ribuan. Satu gembala bisa ratusan bahkan ribuan domba yang mereka gembalakan, saudara. Ketika mereka membaur, gimana cara bedain, saudara? Saya sebenarnya tadi mau kasih tayangan itu, saudara. Ketika jadi satu, susah kan dombamu yang mana, saudara? Ya kan? Tapi domba itu mengenal suara gembalanya. Ini loh, kita harus mengenal suara gembala agung kita. Ketika mereka mau pulang, ternyata setiap gembala punya ciri khas panggilan masing-masing, punya suitan, sama-sama suitan. Tapi ketika saya, mungkin gembala 4 gitu kan, jajar itu, yang suitan saya itu ikut dombanya ikut saya. Yang lain ikut suitan gembala yang lain. Saya punya suitan juga ke anak-anak, kalau saya di mall yang besar nyari mereka, tak suiti mereka langsung, itu papa. Nah, bisa gak saudara? Itu melengging gitu saudara. Oh papa gitu kan saudara. Orang Israel demikian, gembala demikian. Mereka bersuit, itu domba-dombanya tahu, itu gembalaku sana, ikut sana. Berpisah saudara. Demikian kita juga. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Makanya poin penting, poin kedua ini, mendengar. Yang saya mau tanyakan, apakah saudara kenal dengan suara Tuhan? Ini harus saudara terus pupuk. Saudara. Paham enggak dengan Tuhan? Paham dengan maksud Tuhan enggak? Ya, kalau engkau paham dengan Tuhan, engkau mau dibawa ke lembah yang curam, ke tepi yang tinggi, ke gunung yang tinggi, engkau enggak khawatir. Kenapa? Paham maksud Tuhan. Enggak apa-apa. Mau celaka pun enggak apa-apa, asalkan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara, makanya saya mau katakan saudara penting. Ya, jangan sampai kita sebagai orang Kristen bertahun-tahun, tapi kita enggak kenal Tuhan. Ya, mari kita terima Tuhan, dengar firman Tuhan, sehingga kita dikenal Tuhan. Karena menyedihkan saudara, kalau kita ini ibadah bertahun-tahun, tapi Tuhan ngomong, aku enggak kenal kamu. Saudara nanti baca itu di dalam Matius pasal 7 sampai 22 sampai 23 saudara. Dia berseru Tuhan, Tuhan, aku bernubuat, aku numpangkan tangan orang sakit sembuh. Tapi Tuhan ngomong apa? Di dalam Matius 7:23, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Loh aku tuh ibadah dari kecil sampai rambut putih. Tapi Tuhan aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena hidupnya semau gue, enggak mau terima firman, enggak mau menerapkan firman dengan baik. Makanya penting mendengar firman dengan benar. Sehingga imanmu akan semakin kokoh menghadapi goncangan. Baca firman, dengar firman. Kalau baca firman jangan dalam hati, ngomong supaya apa? Kita dengar juga, saudara. Mengenal itu dan dikenal itu enggak gampang, itu butuh proses, saudara. Ya, jatuh bangun.
Makanya ketika engkau sampai dikenal Tuhan, engkau mengenal Tuhan, itu pasti lewat proses. Lewat proses semua, lewat proses. Dan di proses itu kan butuh ada yang enggak enak, ada yang enak. Saudara. Sehingga ketika kita semakin mengenal Tuhan, itu kita sudah tough, kuat. Ketika kita dihadapkan dengan saat kita enggak enak pun, kita enggak pernah kecewa dengan Tuhan. Sakit pun enggak apa-apa. Yang penting bukan kita sakit, yang penting hidup kita di dalam Tuhan. Sakit tidak sembuh-sembuh ya tidak apa-apa. Yang penting di dalam Tuhan, celaka di luar Tuhan. Sudah di luar Tuhan, sakit meneh. Modar sisan. Ya kan? Miskin lagi. Alah, salah. Ya kan? Yang mendingan kita wis tetap cari Tuhan. Di dalam Tuhan, jangan pernah kecewa. Ya, saya katakan jangan pernah saudara kecewa. Bersyukurlah senantiasa. Bersyukur dalam keadaan apapun, senantiasa bersyukurlah dalam kondisi apapun, tetap bersyukur. Kan di balik ucapan syukur ada berkat. Apapun saudara, jangan pernah aku tidak bisa bersyukur. Jangan pernah ngomong itu saudara. Apapun yang terjadi kau bersyukur dalam segala perkara. Maka ketika engkau bisa bersyukur, Tuhan itu sebenarnya saudara menanti-nantikan saatnya ingin mencurahkan kasih-Nya. Yesaya 30 mengatakan, aku ini menanti-nantikan kasihku untuk mencurahkan kasihku. Tapi dia melihat wadahnya belum siap. Aku ini loh sudah pengen tak serahin gitu loh. Kuncinya mau tak serahin. Tapi belum siap wadahnya, bocor terus. Diisi bocor terus. Masih banyak hal yang harus dibenahin. Saya enggak mungkin kasih kunci mobil kepada anak, kunci motor kepada anak saya umur 5 tahun. Ya kan enggak mungkin kan saudara. Belum siap. Siapkan diri saudara. Terima firman-Mu, suka enggak suka. Firman Tuhan ngomong apa? Yes Tuhan. Kalau hatimu hari ini disakiti orang, engkau jangan berkata Tuhan aku enggak mampu. Katakan aku mau Tuhan walaupun aku enggak mampu. Beda saudara. Amin. Mau dulu. Nanti Tuhan beri kemampuan. Ya, jangan pernah berkata aku enggak bisa, enggak. Siapa yang enggak suka kalau ada kata aku raiso. Ya, belum coba udah enggak bisa, saudara. Ya, coba dulu. Enggak bisa sakit, mau dulu, saudara. Maka Roh Kudus berikan kekuatan. Engkau jangan berdoa Tuhan, ada masalah Tuhan, aku enggak lewatkan masalah enggak. Tuhan beri aku kekuatan untuk aku bisa melampaui masalah ini. Amin. Beri kekuatan. Jangan mengeluh. Tahun ini bukan tahun mengeluh saudara. Tahun saudara mengalami kemenangan karena engkau orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Yang terakhir, M terakhir. Yang pertama apa? Menerima, mendengar, melakukan. Ya, saudara bersedia melakukan firman. Ya, jika kita, nah kenapa saudara? Iblis itu ya selalu menanti waktu kita untuk menjatuhkan. Dia tuh ingin kita jatuh, saudara. Ada orang-orang juga, saudara, yang menanti kejatuhan kita loh, saudara. Mosok to wong kira iso tiba. Bahaya loh. Ya, ada loh orang Kristen lihat temannya gitu. Jahat ya saya. Di sini enggak ada ya. Doakan kami, kita saling mendoakan setiap hari nama saudara, setiap jemaat, tiap malam, tiap pagi kita doakan jemaat Tuhan saudara. Saya juga harus didoakan. Bukan kapan tibone ya, wah wingi tiba sama sepeda lah, bukan gitu saudara. Saudara, ya, kita saling mendoakan, kenapa? Iblis itu menanti waktu yang tepat untuk menjatuhkan saudara. Dia sabar menanti celah loh saudara. Dia sabar, wah kowe nyeleweng siti. Libas. Saya sering ceritakan sopir itu kalau lewat ada marka putih, dia kalau lewat itu berarti apa? Melanggar. Di sana ada polisi menanti, prit tilang, melanggar, bayar denda, bayar harga. Kalau saudara nggak mau bayar harga, jangan berbuat dosa. Minggu lalu ingat. Yakub, kalau enggak mau bayar harga ya jangan berbuat dosa. Jangan. Ya, jangan melanggar. Iblis itu nanti loh, menanti waktumu jatuh. Ya ada kong ayo tiba saudara. Itu iblis saudara.
Ya. Makanya ketika engkau kuat, ketika apa? Di dalam Tuhan. Jika kita tahu firman, tapi kita tidak melakukan, wow, itu bahaya. Itu menjadi jerat. Firman Tuhan kata itu penipu. Penipu itu kan dosa. Ya. Maka di dalam Yakobus 1 ayat 22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Lakukan firman, suka nggak suka wis belajar lakukan firman, mau nggak mau sudah lakukan firman. Ya, jangan jadi orang Kristen ompong, omdo. Omong doang, gitu kan, bahasanya Josia, Joshua ya. Orang Jakarta kan gitu, omdo, ya. Jangan omdo, ya. Kalau nyanyi ya itu jeru banget cintaku, ya, ya. Jeru banget, cintaku jeru banget, masalahku jeru banget, ya. Masih cinta Tuhan, ya kan? Ya. Nyanyinya, wah mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Kata. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Malaikatnya, kapan renungin firman bocor ya pernah. Ya. Jadi kita harus lakukan firman. Jangan cuma jadi anak Tuhan, ngomongnya mengasihi Tuhan, tapi nggak mau lakukan firman. Praktek firman itu memang nggak gampang. Proses terus, menerus. Ya. Maka dalam Lukas pasal 6 tadi dikatakan ayat 46, saudara. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tuhan itu kan Lord. Lord itu Tuhan. Ya. Padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Manggil aku Tuhan, Tuhan tapi diperintahkan tidak mau. Saudara. Ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia bersamakan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dikatakan, ya sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda, rumah itu tidak digoyah karena rumah itu kokoh dibangun di atas batu karang. Wow. Mau jadi pribadi yang kokoh, ada badai? Saudara, taat firman, lakukan perintah Tuhan. Mau jadi pribadi yang kuat, dengar firman, lakukan firman. Ya. Saya mengatakan ada dua hal ini, saudara. Mengapa orang mau lakukan firman? Saudara mau lakukan firman di sini? Ada yang mau melakukan firman atau enggak mau lakukan? Mau Pak di sini, nanti di luar sebentar, diserempet di acu, maki-maki. Di sini nggak ada ya, di sini ya, tapi luar sana, waduh, diserempet becak, maki-maki. Ya. Kenapa orang mau melakukan firman, saudara? Bukan takut pada manusia. Orang melakukan firman, kenapa? Karena dia melakukan perintah, karena rasa takut pada yang memerintahkan. Ya enggak, saudara? Dia mau melakukan sesuatu, orang mau melakukan sesuatu karena dia takut pada yang memerintahkan. Saudara, misalnya seorang sales, dia habis muter-muter, dia sudah punya planning hari ini, sudah kirim sana, kirim sini, tiap siang pengen istirahat, mau pampir ke kantor, mau ngadem dhisik, minum es dulu, ya, dia mau pulang dulu, makan siang, mungkin balik kantor, ya kan. Dia sampai di depan kantor, dia sudah pikir, wah lerensik gitu kan. Sampai di kantor, baru nyelek standar, belum turun, bosnya keluar. Nah, sekarang kamu kirim ini lagi, ini nanti ketinggalan. Sekarang juga kirim ke sana. Jengkel enggak, saudara? Halo, jengkel enggak? Ngomongnya gimana? Wes bos, enggak saya bos, nanti aja, nanti tak lerensik gitu. Berani gitu? Nek berani mungkin jawab wes lah, wes saya balik leren wes lah. Engko tak undang nek kerja kapan gitu kan. Kon leren mulai, ya kan? Ya kan? Wong diperintahkan sama yang bosnya siap walaupun jengkel, ya kan?
pinginnya leren, ya kan, wes haus mau minum aja nggak bisa, enggak langsung, ya kan, mesti jengkel. Tapi tetap dilakukan, kenapa? Takut bosnya dipecat, ya kan. Coba ke dia, nanti bos, nanti, nanti apa-apa mendingan mulai wae, leren sik wae, engko tak undang kapan mlebu meneh gitu kan, saudara. Kenapa? Takut. Mana berani, saudara. Demikian kita juga kalau kita punya roh takut akan Tuhan, ya. Ketika ayat 4 mengatakan, mengapa kamu berseru kepada Tuhan, padahal kamu tidak mau melakukan apa yang kukatakan. Maka dasar seorang mengenal Tuhan itu karena memiliki takut akan Tuhan. Dia mau melakukan firman Tuhan karena dia tahu firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Dia melakukan karena dia punya rasa takut akan Tuhan. Ini penting sebagai orang Kristen sampai step ini, mengenal pribadi Tuhan sampai dia benar-benar mau melakukan hal yang ya takut akan Tuhan. Jangan sampai karena hal masalah baru takut sama Tuhan. Kemarin teman datang ke rumah beberapa minggu lalu, dia ngalami sakit mau hampir mati. Ya sering khotbah sini juga. Ya kan dia bilang, wah saiki aku dosa sithik wedi. Setelah ngalami mau mati, saudara. Ya jangan gara-gara itu takut. Ya, tapi kita hidup dengan takut akan Tuhan. Tahu pribadi kita disorot Tuhan. Mungkin suami atau istri, anak, orang tua tidak tahu. Kita di luar. Tapi Tuhan tahu. Perbuatanmu sedikit pun, secuil pun Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Bu Debi kalau ngomong dulu, dia kalau takut dosa ngumpet di bawah kolong. Dia pikir Tuhan tidak kelihatan. Katanya. Ya itu keterbatasan orang belum kenal Tuhan. Saudara. Tuhan itu bisa melihat. Bukan melihat fisikmu, lihat hatimu juga tahu hari ini. Saudara. Engkau datang dengan keberatan apapun. Engkau datang dengan masalah apapun, Tuhan tahu. Amin. Jadi gak perlu khawatir. Saudara. Takut akan Tuhan itu penting. Yang kedua, mengapa seseorang bersedia melakukan perintah Tuhan? Itu. Kalau tahu hasilnya adalah untuk kebaikanmu. Ya enggak, saudara? Kalau saudara diperintahkan tahu hasilnya untuk kebaikanmu, mau enggak? Ini ada seorang mandor, dia ikut tuanya ini, arsitek ini, sudah bertahun-tahun sejak muda. Dan ketika dia tua, dia sudah capek, dia ngomong sama bosnya, bos aku tak leren wae, tak pensiun, wes capek. Dia sudah, ya mungkin dia merasa bosnya kurang perhatian selama ini, dia pikir aku tak leren wae. Dia mau keluar, mau leren. Dia sudah belajar banyak, dari seorang mandor biasa, dia bisa dikasih namanya order, suruh gambar bisa, suruh bangun langsung bisa, ya semua dia kerjakan semua seperti di arsiteknya, dari mandor sepinter demikian. Bahkan ketika rumah jadi pun bosnya nggak lihat, langsung kunci dikasihkan dijual, nggak pernah lihat rumah yang dibangun. Saking dia dipercaya dan baik. Dan ketika dia mau pensiun, dia ngomong sama bosnya dan bosnya ngomong gini, ya wes mau pensiun tapi tolong terakhir kali buatkan rumah buat saya yang paling baik. Kamu gambar yang paling baik, buat bahan-bahan yang terbaik, semua yang terbaik. Pokoknya semua, mau tekelnya, keramiknya, mau yang terbaik semua, kejati atau apapun, buat rumah yang terbaik, cari tanah yang terbaik. Karena dia jengkel, meleren itu kayak kerjaan. Ada enggak orang demikian? Udah mau leren malah kayak kerjaan, dia buat asal-asalan. Wah, dia beli bahan yang paling ya pokoknya asal, enggak yang terbaik, kayu yang pokoknya bisa dibangun, dia gambar rumah asal-asalan, cari tanah yang enggak bagus tempatnya, saudara dia bangun dengan kondisi yang ala kadarnya, dan setelah dibangun sudah berdiri, kan biasa kan bosnya enggak pernah, tapi lah paling saya buat bosnya enggak pernah lihat rumahnya kok, dia buat seenaknya, saudara. Tidak bagus sesuai dengan apa yang bosnya mau. Saudara, lantai juga tegel yang bukan dari granit. Semua enggak maksimal, saudara. Dan saat dia ngomong, bos sudah selesai, kuncinya mau diserahkan, bosnya ngomong gini, wah pasti baik ini, karena ini yang terakhir kau buat. Kalau itu yang terbaik, aku serahkan kunci itu kepada engkau. Diserahkan rumahnya. Nyesek enggak, saudara? Nyesek enggak, saudara? Kenapa? Karena dia nggak tahu
Dia disuruh itu, dia nggak tahu, kenapa nggak tahu bahwa itu nanti diserahkan kepada dia. Pokoknya buat toh, kan bosnya nggak ngomong suruh kasih ke dia. Tolong buat yang terbaik. Kalau dia tahu bosnya ngomong kamu buat yang terbaik, ya nanti tak serahkan kamu, beda nggak? Wah, beli yang terbaik semua, AC yang paling larang ya kan, semua granit yang paling mahal, semua yang Tom diborong yang terbaik itu ya kan, ya semua itu yang terbaik semua, karena dia nggak tahu. Ini orang yang demikian ini kan tidak baik, saudara. Ya, kalau kita tahu, pasti kita akan melakukan perintah Tuhan. Ya, bila tahu hasilnya adalah kebaikan kita akan lakukan. Maka dalam Ulangan pasal 6 ayat 24, saudara, kalau kita tahu hasilnya adalah untuk kebaikan kita, yaitu kehidupan. Wow, kalau saudara melakukan firman Tuhan itu kan untuk saudara, bukan untuk saya juga. Makanya di dalam Ulangan 6 ayat 24 dikatakan, yuk kita baca sampai 25. 2, 3. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan saudara dan supaya ia memberikan kita hidup seperti sekarang ini dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi jelas, saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan itu untuk kebaikan siapa? Hidup kita, dikatakan. Untuk apa? Dikatakan untuk supaya senantiasa keadaanmu baik. Amin. Supaya kita baik-baik adanya. Bahkan dikatakan supaya kita kedapatan menjadi benar. Wow, luar biasa. Makanya penting, saudara, 3 hal ini kita belajar. Untuk kita jadi pribadi orang-orang Kristen yang kokoh, yang kuat menghadapi badai. Iya. Saudara mau benar-benar menerima firman. Jangan datang ibadah, pokoknya teko. Ngomong apa terserah. Enggak. Saya rindu saudara ketika engkau datang ibadah, kau siapkan hati saudara. Tuhan, aku siapkan tanah hatiku yang baik. Engkau bicara apa? Berbicaralah. Karena Tuhan tahu setiap kebutuhan masing-masing kau. Engkau datang dengan segala macam kebutuhan, saya enggak tahu. Apa kebutuhan saudara, apa masalahmu saya enggak tahu, tapi tetap pasti ada persoalan. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu. Ketika kau bisa menerima itu, dengar, ya berubah, lakukan firman Tuhan. Suka enggak suka, enak enggak enak, lakukan. Nanti satu hari nanti Tuhan akan membawa hidupmu. Saudara, kita akan melihat, pasti akan indah pada waktunya. Saudara, jadi jangan jadi orang Kristen yang masih hidup tidak benar. Hidup benar. Jangan suka berdusta. Takut Tuhan. Kalau jadi orang Kristen masih suka bohong, itu bukan orang Kristen. Halo? Kalau jadi orang Kristen masih suka bohong, itu bukan orang Kristen. Belum jadi Kristen, baru KTP-nya doang. Saudara, makanya yuk, apalagi yang masih suka nipu sana, nipu sini, itu fondasi yang enggak benar. Fondasi itu enggak benar, maka engkau tidak akan kuat menghadapi badai. Gedung yang kau bangun mungkin dengan kekuatanmu itu akan runtuh dalam sekejap, saudara. Saudara, makanya yuk lakukan firman dengan benar, maka hidupmu dikatakan akan senantiasa baik-baik adanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari kami diperbarui, sungguh-sungguh diperbarui Tuhan. Biarlah kami tidak lagi jatuh bangun lagi Tuhan dari dosa-dosa yang sama Tuhan. Karena kami mau menerima firman-Mu, mendengar dan melakukannya Tuhan. Sehingga kami kedapatan menjadi orang-orang yang tidak bisa direbut oleh apapun. Karena Engkau yang memegang kami Tuhan. Kami kuat, kami kokoh menghadapi badai hidup di tahun ini, bahkan di tahun-tahun mendatang. Dan kami akan melihat tangan-Mu bekerja dahsyat atas hidup kami. Warga kami diberkati Tuhan, usaha diberkati Tuhan, apapun diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin.